teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Masih di seri Obama Obrolan Bersama Risma. Kali ini aku ada bintang tamu. Beliau sosok yang luar biasa, inspiratif, Mas Bintang. Kenapa aku bilang beliau ini sangat inspiratif? Karena beliau ini sudah berkecimpung ya di bidang penerbitan sejak zaman kuliah. Jadi teman-teman yang malas-malesan bisa contoh nih dari beliau ya. Dari sejak zaman kuliah sudah mendirikan satu usahanya sendiri. Nah sekarang sudah menjadi besar, luar biasa. Yang pertama kali ya, sebelum aku ngobrol dengan beliau, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat membuat video YouTube. Mas, kenalan dulu, namanya siapa? Oke, namaku Muhammad Bintang Nita Putra. Ya paling aktivitasku ya itulah ngurusin penerbitan, percetakan juga yang pastinya. Dan ya rebahan itu. Iya. Ternyata kamu rebahan ya ini. Ya karena gimana ya, seorang bos itu ya memang harus ada rebahannya ya. Jadi kamu rebahan. Oke, mungkin ini yang teman-teman penasaran ya, Bintang. Aku manggilnya Mas Bintang, boleh ya? Boleh, Bang. Nah, kenapa sih waktu kuliah, kalau yang lain misalnya di luar sana kuliah itu hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang atau ngerjain tugas atau aktif dalam kegiatan masyarakat. Kenapa kamu memilih jalur yang lain? Maksudnya, kenapa kok kamu berpikiran, oh ya, walaupun aku kuliah, aku menjadi seorang pengusaha. Kenapa tuh? Iya mungkin karena aku tuh nggak pernah minta apa-apa ya. Jadi aku selalu pengen bisa mandiri, pengen bisa menghasilkan gitu daripada minta sana sini. Soalnya kan aku juga harus waktu dulu tuh posisinya aku udah nggak ada ayah ya waktu dulu pas semester 2 ya. Nah itu tuh aku triggernya, wah ini aku cowok satu-satunya di rumah gitu kan. Aku anak tunggal dan masih ada mama. Iya, masih ada ibu juga. Nah saya ke triggernya itu, jadi gak ada pilihan lain nih selain sukses gitu. Nah, Jadi gimana caranya gitu kan? Harus mencari cara gitu. Kalau misalnya gak sukses tuh, aku takutnya kedepannya bakal panjang. Soalnya kan ini aku benar-benar posisinya benar-benar gak bisa buat misalnya buat bayar uang kuliah mungkin ada, tapi kan untuk kedepannya tuh aku satu-satunya ini harus yang tanggung jawab nih. Makanya aku cari cara gimana caranya menghasilkan produk. Nah, dan kamu putuskan ke penerbitan itu? Nah, untuk memutuskan untuk penerbitan itu dari awalnya tuh Pak Wiranta, almarhum Pak Wiranta, dosen sastra Indonesia itu yang selalu support waktu dulu. Mendukung ya, betul. Jadi beliau itu ngasih ini challenge waktu itu ke mahasiswanya. Jadi dia bilang waktu itu mata kuliah tentang penulisan mungkin ya? Tulisan kreatif. Tulisan kreatif. Tulisan kreatif. Beliau memberi challenge ya waktu itu ke mahasiswanya. Siapapun yang bisa menerbitkan di Solo Post, di media gitu ya, itu nanti dapat A gitu katanya. Gitu. Nilai satu mata kuliah. Iya beliau ya, mata kuliahnya beliau ya. Betul. Nah itu dapat A pokoknya. Oh siap lah. Aku coba gitu kan nulis. Emang aku suka nulis, cuman aku nggak pernah berani ke sana ya, kirim gitu. Nah pada situ itu, wah seru juga nih. Karena coba, ada tantangan ya. Gitu. Terus aku kirim gitu. Nah itu aku kirim, ternyata hari minggu berikutnya tuh, tulisan aku nih ya. Ditayangkan ya, secepat itu. Secepat itu langsung. Kan ini ya dosen masuk terus aku bilang, Pak itu perjanjiannya masih berlaku. Ya. Oh iya masih ini Pak ya. langsung dikasih korannya langsung. Terus akhirnya wah siap ini aku
masuk apa enggak nih? Masuk kuliah nggak ya? Iya Ya masuk kan udah. absen. Iya, absen gitu ya, oh siap. Jadi ya itu mah itu ya apa namanya, kayak aku tetap apa ikut mata kuliahnya, aku tetap dihabiskan sampai 14 kali ya. ya meskipun udah dapet A gitu. Tapi ada ilmunya Ilmunya ya. yang dicari ya betul. Betul Terus sekali. dari situ kata Pak Wir itu, oh ini harusnya nih karya anak-anak dibukukan gitu biar ada apa namanya kenangannya, ada dokumentasinya. Syukur-syukur bisa publikasikan dan dikenal oleh orang banyak. Terus waduh gimana cara nerbitin buku gitu kan, aku nanya cari-cari lagi gitu kan. Gimana, terus aku cari-cari di Jogja gitu kan, di Jogja cara nerbitin buku gimana sih gitu kan, aku cari-cari dapat juga, akhirnya dapat yang yang kualitasnya bagus gitu kan. Dulu awal-awal tuh aku nyetak sendiri, nyetak pakai mesin biasa gitu kan, mesin di fotokopian depan apa gimana. Oh, fotokopian depan kampus ya? Ternyata kan kurang bagus, soalnya pakai HVS gitu kan, ya di staples dan segala macam kurang bagus nih. Terus ke Jogja hasilnya juga masih ada yang kurang bagus, terus nyari lagi ternyata hasilnya bagus, tinggal gimana caranya menerbitkan buku gitu kan. Kalau itu kan cuma cetak aja ya, jadi cetak. Nah itu wah gimana ya cara nerbitin buku gitu kan. Nah yaudah aku coba cari penerbit. Nah itu nanti itu awal dari aku terinspirasi gitu ya, dari penerbit yang kira-kira bisa menerbitkan buku gitu. Oke ternyata ada, terus aku coba deh terbitkan buku di situ. Ternyata itu memuaskan bagi Pak Wir, bagi anak-anak mahasiswa yang lain, ternyata memuaskan. Dan wah ini bagus nih. Dan dari Pak Wir tuh, wah saya punya karya nih banyak nih gitu. Terbitin dong mas. Tolong terbitkan mas. Wah siap nih, bisa kan, bisa nerbitin. Terus kataku, wah tapi ada bayarannya tuh pak, kata gitu. Mulai nih kan, jadi wah ini nih lumayan guys. Jadi aku tentuin harga editornya berapa, harga layoutnya berapa, harga covernya berapa, aku tentuin. Terus harga cetaknya berapa dan segala macam aku tentuin. Nah kata Pak Wir, deal segitu, oke, siap. Besok mulai dikerjakan. Seminggu 2 minggu menghasilkan karya lagi, seminggu 2 minggu menghasilkan karya lagi. Terus datang Pak Asep set. Pak Asep ya, salah satu dosen lagi. Salah satu dosen lagi. Dimulai dari yang dekat-dekat dulu. Iya, berarti mulai dari. Terus akhirnya ya udah, itu udah ada dosen. Terus Pak Asep, terus ada lagi. Sampai berambet ya. Bu Riana juga, cuman Bu Riana belum ada ya. Jadi waktu itu mungkin masih sibuk juga ya. Jadi ya Bu Riana tuh setelah aku mulai ngerintis percetakan juga. Oh udah mulai berkembang besar gitu ya. Nah kalau sama Pak Asep tuh masih merintis, aku masih ngelempar, waktu dulu tuh masih ngelempar di Jogja cetak bukunya. Karena belum kepikiran untuk nerusin percetakan gitu segala macam, belum kebayang gitu. Nah terus akhirnya aku memutuskan untuk sama teman-temannya, ada yang layout, ada yang editor, ada yang promosiin. Terus aku mulai buka Twitter, buka Instagram, Facebook. Instagram tuh belum ada waktu dulu tuh. Belum ada ya. Belum seperti sekarang ya. Seperti sekarang belum Facebook, bisa jual-jualan gitu. Cuman foto-foto paling. Kalau dulu tuh Twitter biasanya yang rame tuh Twitter, terus aku iklanin. Ada tuh yang masuk ya mulai dari 300.000, 400.000, 500.000 juga ada yang oke, siap, ini aku ada naskah nih dikirimin, oke. Terus aku mulai wah ini lumayan nih bisa buat website gitu kan. Buka website supaya lebih terpercaya. Terus waktu dulu tuh kalau e-commerce juga itu belum pada
bermunculan banyak ya. Jadi aku mulainya dari website yang aku misalnya ada produk-produk tuh aku buat sendiri HTML-nya. Jadi kan dulu, kalau sekarang tuh tinggal masukin upload ya, langsung ada foto, foto barangnya, ada klik beli gitu segala macam. Nah waktu itu belum ada, jadi aku harus buat kode-kode HTML-nya, iseng-iseng kan. Meskipun awal-awalnya tuh gagal gitu, banyak yang rancu kemana-mana gitu gambarnya. Terus akhirnya bisa rapih gitu kan. Kalau sekarang sih udah banyak bermunculan jasa pembuatan website, yang e-commerce juga banyak, yang tinggal masukin doang sekarang udah banyak. Oke. Kalau boleh aku tanya nih, karena aku dari tadi penasaran gitu ya, sampai berkembang seperti sekarang penerbitan, itu awalnya modalnya berapa, Bin? Kalau modal, kalau modal awal untuk penerbitan sendiri sebenarnya modal keberanian sih. Enggak, maksudnya ini loh. Modal uang ya. Uangnya, oke. Uangnya sih sebenarnya jujur ya, biar teman-teman yang di luar tuh juga ada semangat gitu loh ya. Berapa modalnya tuh? Modalnya cuma 300.000. 300.000 sampai. Kan istilahnya gini ya, kan itu tuh jasa ya. Kalau bergerak di jasa kayak misalnya kita, tukang ojek gitu ya, ya udah anterin aja, kan paling bensin ya keluarnya. Kalau ini kan editing jasa, layout jasa, layouter jasa, cover jasa. Jadi semuanya nggak ada yang bermodalkan ini, paling buku gambar buat desain cover, atau enggak HP gitu kan, buat untuk gambar atau enggak CPU laptop kan buat karena aku udah punya sendiri ya mahasiswa ya itu. Mahasiswa kan itu gampang, Word juga bisa mungkin ya untuk ngedit PDF juga bisa. Nah terus ya sebenarnya modalnya ya dari yang terdekat aja sih sebenarnya. Komputer ada, laptop yang mahasiswa pasti punya lah, insya Allah ya. Mayoritas punya. Pinjam ke teman juga bisa gitu kan. Nah itu sebenarnya sih modalnya ya dibilang dikit sih waktu awal-awal. Jadi 300.000 plus keberanian ya, kenekatan ya. Soalnya yang banyak yang nanya juga modalnya berapa sih, cuman kayaknya nggak sampai. Soalnya aku nggak nyetok ya. Kalau misalnya nyetok mungkin bisa ditanyakan modalnya berapa. Kalau aku kan nggak nyetok, jadi setiap ada naskah masuk, nah itu kamu lempar. Dulu kan masih sistem lempar kan ke Jogja kan? Sistem lempar, ada naskah masuk lempar ke Jogja, ada naskah masuk lempar ke Jogja. Betul. Nah kalau dulu tuh memang seperti itu, jadi kan nggak ada kerugiannya mungkin pas minimal karena kita lempar ya biasanya dulu nyetak ya, kecuali mungkin kerugiannya pada saat ada kesalahan editing atau kesalahan layout yang mungkin misalnya parah banget gitu, misalnya paragrafnya jadi jelek gitu ya, geser-geser atau rapet-rapet. Nah itu kan harus perbaikan. Mungkin kerugiannya itu, jadi aku harus cetak ulang. Cuman kan nggak semuanya kan, biasanya awal-awal diedit dulu, ada pracetaknya, jadi dicek dulu, kalau misalnya udah siap baru dicetak. Nah itu sebenarnya untuk kerugian nggak terlalu banyak sih waktu awal-awal. Nah, sekarang juga mungkin banyak sekali bermunculan penerbit baru yang ya mungkin covernya juga lebih bagus, mungkin dari covernya, dari editingnya, dari promosinya juga lebih bagus gitu. Nah itu juga mungkin karena modal untuk penerbitan itu sebenarnya nggak mahal, jadi mereka tuh bisa menerbitkan buku sendiri, berani menerbitkan buku sendiri gitu. Iya. Dari mulanya 300.000, sekarang sudah menjadi berapa nih omsetnya? Aduh, kalau saya ya berapa ratus juta ya mungkin ya, dari mulai yang 300.000 tapi sekarang memang sudah sangat berkembang luar biasa. Dari ketekunan berapa tahun sih ini, Bin? Udah berapa tahun Mas ini dari mulai kamu awal sejak kuliah sampai dengan sekarang video ini
unggah ya. Iya. Kalau dari awal itu berarti aku dari 2014 ya. 2014 ya. Berapa tuh? 2014. Cuman itu aku masih coba-coba terus masih 8 ngembang, tahun kan, ya. Nah, kalau di sininya aku 2017. Nah, 2017 itu udah ada mesin Udah cetak. sendiri ya. Kalau untuk modal mesin cetak ya 30-an. Awal dulu ya, Awal dulu 30-an. 30-an. Jadi ya waktu itu masih utang ya, waktu dulu masih utang terus Ke siapa tuh, saudara atau ke bank? ke saudara. Oh, pinjamnya ke saudara. Soalnya aku belum berani ke bank itu karena bunganya, terus apa namanya, waktu itu kan aku masih belum terkonsep juga kan, jadi aku masih pinjam ke Belum saudara berani dulu. berarti Belum ya? berani. Pinjam ke saudara. Terus akhirnya berkembang terus ya alhamdulillah sih, jadi banyak yang support, banyak yang dukung, apa namanya, dari teman-teman juga banyak yang apa namanya Order gitu ya. terus dari Pesan-pesan ya. banyak alhamdulillah. Gitu sih paling. Nama ininya apa ya? Nama penerbitannya biar teman-teman pada tahu, dan juga nanti teman-teman yang di luar sana kalau mau cetak bisa deh ke Mas Bintang. Namanya apa Mas penerbitannya? Oke, kalau penerbitan aku tuh namanya Oase Pustaka. Itu berdirinya sejak 2014. Udah masuk IKP. Jadi biasanya teman-teman dosen, teman-teman guru-guru tuh biasanya mencari penerbit yang sudah anggota IKP. Nah, alhamdulillah sudah anggota IKP. Ya. Instagramnya apa? Ada @oase_group. Ya, ini ya. @oase_group. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan lebih lanjut gini Mas. Sekarang ini kan memang tantangan dari penerbitan ya, karena sekarang sudah banyak media, kita baca buku medianya pakai media online atau e-book, kemudian mungkin teman-teman yang di luar sana juga mungkin gerakan literasinya kurang gitu. Nah, sebetulnya tantangannya seperti apa sih di media yang era memang sosial seperti ini? Penerbitan itu tantangan perkembangannya seperti apa? Kenapa kamu tetap memilih bertahan menjadi bos penerbitan gitu lah ibaratnya? Oke, kalau untuk era digital sih memang persaingannya ketat ya, apalagi sekarang tuh banyak bermunculan yang versi e-book, versi digitalnya. Misalnya orang sekarang tinggal posting di FB, di Instagram udah bisa sebuah karya gitu kan, banyak yang orang lain lihat gitu. Cuman kalau aku pribadi sih untuk buku memang belum ada tandingannya sampai saat ini gitu, istilahnya semacam kayak TV gitu ya. Sekarang mungkin banyak Instagram, banyak apa namanya YouTube gitu udah ada, cuman ternyata orang bilang YouTube lebih dari TV, tapi ternyata nggak bisa orang melupakan TV begitu aja gitu kan, misalnya. Sama seperti buku juga, jadi banyak hal yang di e-book atau di media online itu nggak bisa didapat dari buku tuh nggak bisa didapatkan di media sosial itu gitu, di media internet tuh nggak bisa. Nah, misalnya kayak orang tuh kayak beli buku tuh biasanya orang tuh ada yang beberapa cuman pengen nyium aroma bukunya. Jadi beda sih memang, rasanya beda. Nah, misalnya TV tuh ya, walaupun sudah ada YouTube, TV itu tidak tergantikan, apalagi di jiwa mama ya. TV apalagi sinetron ya, nggak bisa tergantikan. Nah, menurut Mas Bintang ini sama juga, penerbitan itu buku itu tidak akan tergantikan dengan e-book. Kalau aku pribadi gini loh ya Mas, karena ketika kalau aku baca di e-book itu kan aku nggak bisa ngasih kayak catatan misalnya garis gitu lah. Oh, ini catatan tambahanku sendiri kayak gitu. Nah, tapi kalau dari buku aku bisa garis-garis, suatu waktu aku pengen nginget teori itu lagi gitu, karena aku tinggal buka halaman ini gitu ya. Nah, itu aku pribadi sih ya, dan aku sendiri juga merasa bahwa buku itu memang aku lebih suka ya dengan aromanya yang khas, apalagi kalau udah jadul-jadul bukunya kan, kalau dibuka itu kan aromanya ada khas sendiri ya. Kalau dari aku pribadi sih itu sih kalau buku tuh
susah untuk didapatkan sih. Istilahnya gini, buku tuh kan ada yang nulis, ada yang edit, ada yang layout, ada yang cover, terus ada sejarahnya misalnya. Terus dulu kalau misalnya aku beli buku tuh ada sejarahnya biasanya. Misalnya aku beli buku tentang aku tuh paling suka kalau bisnis tuh Ippo Santosa tuh, ada yang tentang sedekah gitu kan. Nah itu tuh aku suka tuh. Nah triggernya tuh ada orang-orang temenku ini beli buku ini nih gitu, bagus karyanya. Nah untuk langsung beli kan kita susah kan buat nyari di PDF-nya nyari online-nya tuh susah. Meskipun udah dapat biasanya nggak langsung dibaca. Kedua meskipun udah dapat tuh rasanya kayak gratis ini deh gitu kan, atau murah ini, gak ada perjuangannya. Jadi nggak ada perjuangannya. Jadi kalau misalnya aku langsung ke toko buku nih beli, ini udah ada nih rekomendasi dari teman, aku beli buku. Nah biasanya langsung dibaca atau enggak meskipun dibaca setengah, besok pasti baca lagi karena sayang sekarang harga buku bisa mencapai 70.000 sampai 100.000 gitu kan. Kita udah beli mahal-mahal, nggak dibaca, nggak didiamin aja kan, mubazir sayang. Kalau misalnya PDF gitu-gitu kan, tinggal download nggak ada ininya ya, sensasinya, perjuangannya. Aku banyak e-book misalnya kayak buku-buku kuliah, nah itu aku banyak e-booknya, buku-buku misalnya sastra juga ada e-booknya. Tapi aku nggak pernah baca, soalnya pertama tajam ya, kena mata ya. Iya betul. Mata tuh memang membutuhkan energi ekstra. Iya, soalnya ada pencahayaan dari itunya sendiri kan, gadgetnya ya. Jadi capek bacanya, cuman 3 halaman dah perih gitu kan. Terus udah gitu gak nyaman aja kan. Biasanya kalau di HP itu gini ya, megangnya terus pegal, terus kan nggak bisa sambil duduk juga, sambil ini nggak bisa sambil nyaman rebahan, ya. Nah kalau misalnya buku tuh enak, jadi kalau misalnya lembaran demi lembaran enak gitu kan, nyaman gitu kita nikmati dinikmati gitu. Tapi kalau ya beda memang rasa di digital sama buku langsung gitu, bedanya terasa gitu. Kalau di Oase sendiri sekarang kan kita mau beli buku ya, mau beli buku itu kan bisa di e-commerce ya, misalnya di marketplace atau kita di Shopee atau kita di Tokopedia. Nah kalau Oase Pustaka sendiri itu juga main nggak di sosial media, Shopee, Tokopedia kayak gitu? Kalau biasanya kalau yang di Oase sendiri itu biasanya langsung didapetin dari penulisnya langsung. Jadi kalau misalnya dari Bukalapak atau e-commerce yang lain tuh biasanya itu dari partner kami, mitra kami. Jadi mitra kami itu ada beberapa dari penerbit lain juga. Nah itu mereka tuh langsung bisa diiklanin, bisa dijual di sana. Nah kami fokus ke percetakannya. Kalau untuk Oase sendiri sampai sejauh ini orang-orang lebih banyak yang order langsung ke penerbit langsung ke Oase-nya untuk berapa eksemplar, atau enggak langsung ke penulisnya, karena biasanya yang order tuh teman-teman kepercayaan, terus orang-orang yang komunitas dan segala macam yang udah percaya sama penulisnya. Biasanya gitu sih, lebih nyaman gitu. Lebih kayak premium aja gitu. Langsung dari penulis. Jadi memang mitramu ya yang lebih mengiklankan, atau misalnya aku sebagai penulis sendiri, aku cetak nih di Mas Bintang, aku iklan di Shopee, Tokopedia itu juga bisa? Bisa, itu jadi kita memberi kebebasan sepenuhnya kepada penulis. Kemudian gini ya Mas ya, tantangan sekarang itu kadang-kadang begini loh, karena era percetakan itu sangat luas ya. Yang menjadi keprihatinan aku sendiri ya pribadi itu kadang-kadang begini, orang itu udah capek nulis, penerbit udah bikin layout yang bagus, editornya juga udah yang paling bagus gitu ya, tetapi di luar sana itu banyak sekali buku-buku bajakan. Ya, itu yang menjadi satu persoalan dan tantangan bagi semuanya ya, mungkin teman-teman di luar sana entah siswa atau mahasiswa. Nah, kalau dari Mas Bintang sendiri gimana tuh pendapatnya? Memang perkembangan apa sih itu namanya? Berarti itu
namanya rakyat bukan atau Iya. bukan versi asli kan yang dijual. Memang lebih murah. Memang itu yang menjadi apa ya? Kita tuh kadang tergoda gitu. Aduh ini kok harganya lebih murah. Tapi ternyata yang datang itu buku bajakan kawin. Nah, itu menurut Mas Bintang seperti apa? Menurut aku sih usahakan sih memang membeli yang original, soalnya karena yang biasanya yang palsu tuh ya seenaknya aja gitu kan, terus kasihan sama penulis betul. sama editornya, lewatnya juga, terus sama penerbitnya juga, percetakannya itu kan dirugikan. Meskipun memang waktu dulu kuliah juga memang orang-orang banyak yang fotokopi ya kan ya, mau gak mau juga karena uangnya juga tidak bisa Tipis ya. Iya, Soalnya kalau aku begini sih, memang akan memahami jika buku itu memang sangat susah untuk didapat. Sudah nggak cetak lagi. Kita pengen baca PDF nggak ada, yang mau nggak mau kita seperti fotokopi gitu ya. Tetapi kalau di dalam luar sana aja bukunya masih banyak sekali kita temukan, ya usahakan kita membeli yang asli walaupun memang harganya lebih ya lebih mahal sih. Ya istilahnya kayak apa ya, kita kayak pemerintah kan kayak ngasih tabung LPG kan ada dua ya, yang besar sama yang kecil kan ya. Nah ya memang kita bisa, semua orang bisa membeli tabung yang kecil ya karena murah, praktis gitu kan. Cuman kan usahakan kalau misalnya kamu punya uang yang lebih, usahakan beli yang besar gitu kan. Yang non subsidi, betul banget. Itu ibaratnya seperti itu karena benar sih kita ya di yang non subsidi itu disediakan. Cuman ketika kamu mampu, ya itu dibuat orang yang ini aja. Usahakan beli yang gede. Jadi kadang-kadang tuh bukan, nggak tahu, aku juga nggak tahu apakah ini orang Indonesia kan seperti ini apa gimana. Cuman kebanyakan orang-orang tuh ngerasa bahwa yang lebih murah, kita tuh kebiasaan mungkin membeli produk yang murah atau gratisan gitu, itu kebiasaan gitu. Jadi akhirnya lupa kalau misalnya yang gratis itu sebenarnya buat siapa sih gitu. Yang murah tuh buat siapa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu mampu, belilah yang sesuai dengan kemampuan lo gitu. Kalau misalnya kalau mampu ya udah beli aja. Jangan kamu sebenarnya mampu sekian, aduh pengen yang murah padahal gak untuk kamu gitu. Jadi ya istilahnya jangan pengen yang murah-murah terus gitu. Usahakan yang misalnya pengen, ini ada produk yang misalnya kamu beli kulkas itu ada yang bagus, ada yang enggak. Cuman kan kamu harus pikir juga jangka panjangnya gitu kan. Ya, mana lebih awet. Lebih awet gitu. Harus pertimbangan itunya gitu kan. Jadi akhirnya jangan sampai nyari yang murah, yang gratisan gitu kan. Jadi kan nanti nyesel sendiri gitu kan. Yang murah kan ya biasanya kan duit kualitinya kan kurang gitu kan. Jadi misalkan kalau misalnya semakin dewasa akhirnya mengerti juga kalau bisa beli yang bagus gitu, beli yang bagus, jangan yang Bukan yang murahan. yang murah. Meskipun murah, kalau misalnya memang bagus dan itu memang kalian bisa beli, ya istilahnya murahnya bukan buat ini ya, bukan orang-orang yang misalnya kayak mahasiswa nih ya mau gak mau kan misalnya harus fotokopi atau gimana. Nah kalau misalnya kamu bukan mahasiswa, kamu udah ini, meskipun kalau dari mahasiswa nih, aku fotokopi nih hari ini, tapi suatu saat nanti aku pengen beli yang original. Sementara nggak apa-apa, karena belum bekerja. Tapi kalau sudah ya belilah yang Original. asli. Oke. Sebelum aku tutup, ya perbincangan aku dengan Mas Bintang pada hari ini, coba pesannya untuk teman-teman di luar sana ya masih kuliah tapi pengen membuka usaha itu seperti apa? Apa sih tips-tipsnya gitu ya? Kalau tips dari aku sih ya usahakan yaitu cari passionnya sendiri, dari apa nih, cari terus, jangan menyerah gitu. Kalau misalnya pengen usaha tuh cari terus sampai benar-benar nggak apa-apa, istilahnya kan masih muda ya. Kalau masih muda itu ruginya nggak seberapa, paling cuma malu kan ya. Kalau misalnya udah tua, ya kalau udah tua kan kayak nyesel kemarin ngapain aja ngabisin waktu gitu. Nah kalau masih muda tuh udah banyak-banyakin cari cara, cari penyelesaian, meskipun ada salah-salahnya ya apa kan masih muda. Kecuali kalau udah
tua udah gak bisa kan, biasanya kalau udah tua susah dinasehatin kan. Jadi kalau saya masih muda, masih muda masih gampang dinasehatin lah ya. gampang dinasehatin, dimarahin. Gagal banget lagi ya. Sampai sekarang pun mungkin masih ada gagalnya, masih ada kesalahan-salahnya. Tapi kan ya namanya belajar kan harus belajar dari kesalahan gitu. Apalagi kalau misalnya apa namanya, kalau di matkul tuh mungkin kita nggak dibelajar gitu ya istilahnya. Jadi istilahnya apa namanya, di dalam matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita tuh nggak pernah diajarkan 1 tambah 1 kadang-kadang bisa jadi 3 gitu kan. Kadang-kadang ada yang orang nyedekahin tuh 1 ditambah 1 dikurang 1 berarti kan, tapi nggak ditulis tuh di matematika jadi 1 gitu kan. Jadi nggak ada yang diajarin kesalahan gitu kan. Gitu sih, jadi Kalau dari aku, kita harus menghabiskan jatah gagal selagi masih muda. Jadi nanti kalau kita sudah sudah usia, nah kita tinggal metik hasilnya aja, betul ya kayak gitu ya Mas Bintang. Nah, terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Tips-tips Mas Bintang dan pengalamannya awalnya mulai gimana sih sampai bisa mendirikan penerbitan gitu ya. Nah, terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.